Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Tanwirul Qulub yang pakai PDF nomornya 468, yang pakai kitab nomornya 442. Ya, udah ketemu semua bacanya? Ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Faslun fi dhammid dunya wa tulil amali. Faslun fi dhammid dunya, pasal tentang hinanya atau hinaan terhadap dunia, wa tulil amali, dan panjang angan-angan. Pasal tentang hinaan terhadap dunia dan panjang angan-angan. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka jangan sampai kalian tertipu oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kalian tertipu oleh al-ghurur dengan Allah. Jangan sampai kalian tertipu oleh al-ghurur dengan Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa gharratkumul amani, dan kalian tertipu oleh angan-angan, hatta jaa amrullahi, sehingga datanglah ketetapan Allah,
wa gharrakum billahil ghurur, dan kalian tertipu oleh al-ghurur dengan Allah. Paham dong ya Ustaz ya? Hah? Yang mana? Jangan sampai kalian tertipu oleh kehidupan dunia. Karena lagi-lagi kita ini di dunia hanya sementahun, hanya sementara. Apa memang kehidupan kita yang abadi nanti kehidupan akhirat. Jangan sampai akhirnya kita lebih mementingkan kehidupan kita yang sementara dan mengabaikan kehidupan kita yang abadi. Jangan sampai kalian tertipu oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan jangan sampai kalian tertipu oleh al-ghurur dengan nama Allah, dengan Allah. Ini ulama tafsir banyak yang ngartiin al-ghurur ini artinya setan, orang atau makhluk yang paling pinter nipu. Nanti kalau Bang Yani pinter nipu, setan. Jangan sampai kalian tertipu oleh setan dengan menggunakan nama Allah. Udah, sekarang mau maksiat aja dulu, dasar Allah Maha Pemaaf gitu tuh. Itu namanya setan nipu menggunakan nama Allah, dengan Allah. Itu maksudnya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Udah Bang Yani dasar masih muda, Badar gua karang enggak apa-apa. Ntar tua baru dah kita tobat gitu. Tau-tau enggak nyampe tua gitu kan. Itu setan nipunya begitu tuh. Jangan sampai kalian tertipu oleh al-ghurur, oleh setan dengan menggunakan nama Allah. Udah ibadah mah enggak usah yang ribet-ribet. Allahumma kagak ribet gitu. Allahumma rahmatnya amat luas, Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Itu tipuan setan tuh gitu. Yang di bawah sama tuh artinya wa gharratkumul amaniyu, jangan sampai kalian tertipu oleh angan-angan. Dan kalian tertipu oleh angan-angan. Angan-angan itu kita mentang-mentang masih muda, kita udah masih muda, masih lama waktunya. Padahal makan umur itu nggak ada yang tahu. Itu tertipu oleh angan-angan. Sampai akhirnya datanglah ketetapan Allah. Karena dia terlalu panjang angan-angannya, nggak sadar bahwa ajal itu Allah yang menentukan, nggak kudu tua dulu atau kudu payah dulu, enggak. Hatta jaa amrullah. Tentu paham ya, begitu maksudnya Ustaz. Dan jangan sampai kalian tertipu oleh al-ghurur dengan menggunakan nama Allah. Nah kalau di bawah ini al-ghurur penjelasannya lain lagi. Al-ghururu huwa i'timadul qalbi ala ma la yanbaghi an ya'tamida alaihi ka i'timadil alimi ala ilmihi wal hakimi ala hikmatihi waz zahidi ala zuhdihi wal usati ala imhalillahi ta'ala iyyahu wal awniyai ala ghinahu.
Al-ghurur huwa ghurur, kata-kata al-ghurur dalam ayat di atas, dalam 2 ayat sebelumnya yang dibacakan, huwa yaitu i'timadul qalbi, bergantungnya hati, ala ma la yambagi an ya'tamida alaihi, ala ma la yambagi, kepada sesuatu yang sebenarnya tidak layak, kepada sesuatu yang sebenarnya tidak layak, an ya'tamida alaihi, untuk menggantungkan diri kepadanya. Al-ghurur yaitu menggantungkan hati, bergantungnya hati kepada sesuatu yang tidak layak untuk menggantungkan diri kepadanya. Ka'i'timadil alimi ala ilmihi, seperti bergantungnya orang alim kepada ilmunya. Orang alim bergantung kepada ilmunya. Dasaran ilmu saya banyak, pasti jadi orang bahagia. Dasar ilmu saya banyak, pasti bakal selamat. Bergantung sama ilmu. Apa enggak? Kayak susah diri kan. Dasar ilmu saya banyak, ilok di masyarakat nggak kepake pisan. Beneran. Itu bergantung kepada ilmunya. Ilmu saya banyak, saya nggak selamat. Ilmu saya banyak, saya sengsara. Jadi bergantung sama ilmunya. Itu al-ghurur tuh. Jangan sampai kalian tertipu oleh al-ghurur. Jangan sampai kita bergantung kepada sesuatu selain Allah. Ini contohnya, orang alim biasanya bergantung sama ilmunya, beranggapan bahwa dia punya ilmu banyak, pinter, kitab apa aja dia bisa baca. Yakin dah, ilok kita kesusahan, ilok kita bakal sengsara, ilmu kita banyak. Padahal belum tentu juga. Bagaimana? Karena lagi-lagi masalah selamat dan sengsara itu anugerah Allah. Orang yang selamat itu karena diselamatkan oleh Allah, yang sengsara itu ya karena dibikin sengsara oleh Allah. Bukan karena banyak ilmunya, juga bukan karena sedikit ilmunya. Apa itu? Seperti bergantungnya orang alim kepada ilmunya. Ya kayak contohnya aja dah. Padahal kalau kita lihat dari segi ilmunya, Bang Ipul sama Sosatiri banyakan ilmunya Sosatiri gitu. Tapi yang paling sering diundang Bang Ipul kan gitu. Banyakan Bang Ipul undangannya. Dia sehari bisa 3, bisa 4 undangannya. Ini nggak kudu-kudu banyak ilmunya bikin dia bahagia, banyak ilmunya bikin dia selamat, belum tentu. Banyak ilmunya bikin dia mulia, belum tentu. Karena lagi-lagi selamat, bahagia, mulia itu punya Allah. Yang bisa selamat, bisa mulia, bisa bahagia ya karena memang diberikan oleh Allah, bukan karena banyaknya ilmu yang dia punya. Makanya kita jangan sampai bergantung kepada ilmu. Kalau yang alim bergantung kepada ilmunya. Wal hakimu ala hikmatihi, dan orang cerdas bergantung kepada kecerdasannya. Hakim bukan hakim pengadilan ya. Tentang kalimatnya al-hakim, hakim pengadilan lagi. Beda tuh kalau bahasa Arab. Kalau hakim di pengadilan itu bahasa Arabnya qadhi. Itu hakim di pengadilan. Kalau hakim itu orang bijak atau orang cerdas.
Kalau hakim pengadilan bahasa Arabnya qadhi. Dan orang cerdas bergantung kepada kecerdasannya. Dasar saya punya banyak keterampilan, bisa dekor, bisa masang tenda, bisa musim pelaminan, gitu. Punya banyak keterampilannya, bisa bikin ini, bikin ono, ilok kita sengsara. Belum tentu. Ilok kita agak selamat, gitu. Ilok kita kesusahan. Bergantung sama keterampilannya, bergantung kepada kecerdasannya. Hah? Ijazah. Kenapa Pak Guru? Nah iya itu termasuk bergantung ijazahnya. Sudah sekolah yang tinggi, kalau udah punya ijazah mah nyari kerja kan gampang. Padahal belum tentu. Ono askano enggak kuliah, enggak sekolah, punya ijazah, kerjanya banyak gini nggak? Ya kan orang Betawi begitu, ngapain aja kerja? Kerja lu makan doang. Itu termasuk Pak, termasuk Pak Guru. Yang bergantung dengan ijazahnya. Padahal banyak juga orang yang jadi pekerja, jadi karyawan, tapi nggak punya ijazah yang tinggi. Kayak kemarin contohnya ada menteri PUPR, itu kan ijazahnya nggak tinggi, tapi jadi menteri. Susi, Ibu Susi, ijazahnya nggak tinggi, tapi jadi menteri. Karena lagi-lagi tadi kemuliaan itu bukan milik kita, bukan kita yang menentukan, Allah yang menentukan. Lalu Bang Ipul SPDI, sarjana pemberian dosen hitam. Itu Majudin loh, ada gelarnya. Khusus Satiri SAG, sarjana awal gelap. Gini kan ngajinya sama saya yang kagak tamat SMA, nggak kudu pakai ijazah. Baru tadi lagi-lagi yang punya itu semua Allah. Kita bisa bahagia, bisa selamat, bisa mulia, bukan karena banyaknya ilmu kita, bukan karena banyaknya keterampilan kita. Semuanya itu anugerah dari Allah. Jangan sampai makanya kita bergantung dengan ilmu kita dan bergantung dengan kecerdasan kita. Itu belum tentu juga. Apalagi jika dikaitkan dengan akhirat. Selamat akhirat, kalau sarjana S3 belum tentu, apalagi itu. Apa nih Bang Haji? S3 loh Bang Imam kan S3 deh. SD, SMP, SMA. S3. Wal hakimi ala hikmatihi. Orang cerdas bergantung dengan kecerdasannya. Karena merasa punya banyak keterampilan, bisa apa aja, kayak MacGyver. Dulu ada film namanya MacGyver ya. Bisa ngakalin apa aja. Merasa bahwa nggak bakal susah dah kita mah. Pasti senang, pasti bahagia, belum tentu juga. Wazahidi ala zuhdi. Orang zuhud bergantung dengan kezuhudannya. Udah tuh, apa itu? Orang zuhud bergantung dengan kezuhudannya.
karena hidupnya sederhana, enggak sombong, enggak suka kemewahan, yakin bakal selamat, ini belum tentu. Karena lagi-lagi yang punya itu hanya Allah. Kita jangan bergantung dengan itu. Wal usati ala imhalillahi ta'ala iyahum, dan orang yang maksiat bergantung kepada penangguhan Allah Ta'ala untuk mereka. Wal usati ala imhalillahi ta'ala iyahum, dan orang yang maksiat bergantung kepada penangguhan Allah Ta'ala untuk mereka. Tadi tuh, dasar Allah maha pemaaf, dasar Allah maha pengampun, ujung-ujungnya maksiat, ntar kita taubat sekali langsung dimaafin semua, gitu. Ditangguhkan oleh Allah siksaannya, merasa aman aja udah. Ono geningan pembunuh udah bunuh 100 orang, dia tobat dimaafin sama Allah. Udah kita maksiat aja, ilok. Pembunuh aja segitu banyaknya masih dimaafin, ilok kita timbang segini kagak dimaafin. Itu ketipu ya. Orang maksiat bergantung kepada penangguhan Allah, bergantung kepada sifat pemaaf dan maha pengampunnya Allah. Ya kita yakin bahwa Allah maha pemaaf, Allah maha pengampun, tapi jangan sampai dengan kita tahu Allah maha pemaaf, kita jadi selagu-lagunya, jadi berani sama maksiat, jangan sampai. Wal auniyai ala ginahum, dan orang kaya bergantung dengan kekayaannya. Orang kaya bergantung dengan kekayaannya. Tahu Ibu? Udah cukup tuh, jelas ya? Itu al-ghurur tuh. Al-ghurur artinya bergantungnya hati dengan sesuatu yang tidak layak untuk menggantungkan diri kepadanya. Itu al-ghurur. Jangan sampai kita tertipu oleh al-ghurur itu. Jangan sampai dalam kehidupan ini kita menggantungkan diri kita kepada sesuatu selain Allah. Jangan sampai. Pokoknya semuanya yang bisa ngasih cuma Allah, bukan karena ilmu kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kezuhudan kita, bukan karena kekayaan kita. Semuanya itu dari Allah. Dan stuk jahit Nabi nggak cukup, susah diri. Pak Guru kali Pak Guru, cukup dah. Bang Mak, Bang Budin, enggak. Mang Ajudin kali, Bang Ipul. Lah, terus ini, waqad yaltabisul gharuru alal ammati birroja'i fayajtari'una alal fi'lil qabihi iltiraron bisa'ati rahmatillahi ta'ala wa katratin ni'mati. Waqad yaltabisul gharuru, dan sungguh al-gharur ini kadang tertukar alal ammati, di kalangan masyarakat awam, masyarakat umum, birrojai, dengan roja. Kadang di masyarakat ini pengertian antara roja dan gurur itu terkesan tertukar. Kata kita lagi roja aja, mengharapkan rahmat Allah dan mengharapkan ampunan Allah. Kata kita lagi roja,
Padahal sebenarnya aslinya lagi kena gurur gitu. Apa mau? Kata kita mah lagi bener aja, ternyata salah. Kata kita mah lagi roja aja, ternyata gurur. Fayajtari'una 'alal fi'lil qabihi, maka mereka berani mengerjakan perbuatan buruk. Iltiraron bisa'ati rahmatillahi ta'ala, karena tertipu dengan luasnya rahmat Allah ta'ala, wa katratin nikmati, dan begitu banyak nikmatnya. Ujung-ujungnya berani mengerjakan perbuatan buruk karena tadi itu dasaran rahmat Allah maha luas gitu. Dasaran rahmat Allah sangat luas gitu. Ujung-ujungnya jadi berani banget ngerjain keburukan, ketipu. Kata dia mah lagi roja aja, mengharapkan rahmat Allah, padahal gurur. Jahlan bil farqi bainal gururi war roja'i, karena tidak tahu bil farqi bainal gururi war roja'i, tentang perbedaan antara gurur dan roja. Kebanyakan kita akhirnya salah paham antara roja dan gurur karena kita nggak tahu bedanya, Fa innar roja'a innama yatahaqqaqu inda wujudi asbabil falahi wa turuqin najahi. Fa innar roja'a, karena sesungguhnya roja, innama yatahaqqaqu, inda wujudi asbabil falahi. Roja itu akan menjadi benar inda wujudi asbabil falahi, ketika adanya sebab-sebab kebahagiaan. Roja baru bisa dianggap benar ketika adanya sebab-sebab kebahagiaan. Wa turuqin najahi, dan jalan-jalan keselamatan. Apa Ustaz? Paham sudah? Nomor tadi kan kita disuruh bedain tuh antara gurur dan roja. Kapan sih kita dianggap roja? Kalau kita sudah mengerjakan sebab-sebab kebahagiaan, kalau kita sudah menempuh jalan-jalan keselamatan, baru kita bisa dianggap roja. Apa Ustaz? Ustaz Satiri pengen beli mobil, dari sekarang udah mulai nabung sehari 5.000. Asal punya duit celeng. Dasar dirinya yang ngomong Itu namanya roja tuh. Berharap tapi emang udah ada usahanya. Kita pengen selamat di akhirat, kita pengen mendapatkan rahmat Allah. Dari sekarang semua perintah Allah kita kerjain, semua larangannya kita tinggalin. Itu namanya roja gitu. Kalau bahasa hikamnya kemarin, ar-roja bila amalin umniyatun. Roja kalau tidak diiringi dengan perbuatan,
itu namanya angan-angan gitu. Kalau kita udah mengerjakan sebab-sebab kebahagiaan, sudah menempuh jalan-jalan keselamatan, baru namanya roja gitu. Bang Imam pengen pinter baca kitab, dan sekarang mulai belajar nahu, itu namanya roja. Bang Yani pengen jadi orang kaya, dari sekarang dia usaha, dia dagang, itu namanya roja gitu. Kalau pengen jadi orang kaya, kerjanya tidur mulu, itu namanya gorur gitu. Kita pengen dapat rahmat Allah, kita pengen dapat anugerah yang banyak dari Allah, tapi kerjaannya maksiat mulu, itu bukan roja namanya, itu namanya gorur. Roja baru bisa dianggap benar ketika adanya sebab-sebab kebahagiaan dan sudah menempuh jalan-jalan keselamatan. Udah memperbaiki cara ibadah kita, sholat dibikin rapi, bacaannya dibikin tartil, tasbihnya dibaca minimal 3 kali gitu. Berusaha khusyuk, kagak lupa rokaatnya, ngarepin diterima dan ngarepin pahala, baru itu roja namanya. Kalau ngerjainnya asal-asalan gitu, bacanya buru-buru, tasbihnya tibang atuh, sholatnya ngerjainnya pakai kaos doang sama celana, tiba-tiba ngarepin diterima, itu namanya gorur. Begitu Bang. Apa? Ada usahanya dulu. Pengen punya anak, tapi bini kagak dipaculin pisan gitu. Itu namanya gorur. Apa Bang Budin? Roja bisa dianggap benar ketika adanya sebab-sebab kebahagiaan dan jalan-jalan keselamatan. Fayati bitta'ati wa yarju qabula. Maka dia kerjakan perbuatan taat dan dia mengharap agar perbuatannya diterima. Baru benar. Ngerjain taat dulu, baru kemudian berharap diterima. Ngerjainnya yang cakep. Wal gharuru yakunu inda adami asbabil falahi wan najahi. Sedangkan gharur adanya ketika tidak adanya sebab kebahagiaan dan keselamatan. Kalau gharur sebaliknya, ngarepinnya mah selamat, ngarepinnya mah bahagia, tapi sebab-sebabnya kagak dikerjain, itu gorur namanya. Apaan? Kalau goroh lain lagi Mak Haji. Kalau goroh mulu. Goroh. Lain lagi ntar itu mah goroh mah. Jadi gorur itu ngarepinnya mah cakep, tapi kerjaannya kagak cakep gitu. Allah. Ya tadi tuh ngarepin rahmat Allah, dasar Allah rahmatnya sangat luas, dasar Allah maha pemaaf, dasar Allah maha pengampun, tapi kerjanya maksiat mulu, itu gorur namanya gitu. Ngarepinnya mengharapin rahmat Allah, tapi bukan perbuatan taat yang dikerjain gitu. Maksiat mulu. Fala takun mimman yatlubul akhirata bighairi amalin. Fala takun, maka janganlah kalian termasuk mimman yatlubul akhirata, ke dalam orang-orang yang mencari kebahagiaan akhirat
bi ghairi amalin, tanpa perbuatan, tanpa diiringi perbuatan. Kalau ditanya, pengen gak masuk surga? Pengen gak selamat di akhirat? Pengen. Tapi begitu diajak ibadah, ogeng lagi. Ayo ngaji nyo, enggak ah. Apa? Jangan duluan. Jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang termasuk ke dalam orang yang mencari kebahagiaan akhirat tanpa diiringi perbuatan. Itu namanya gorur, bukan roja. Ngarepinnya mah selamat di akhirat, tapi asal diajak berbuat baik romana ogeng mulu, ogeng ah. Gimana Pak Ridwan? Kalaupun ngerjain perbuatan baik, ngerjainnya nggak sesuai tuntunan, asal-asalan. Jangan sampai seperti itu, karena itu namanya gorur. Kita lagi ketipu. Tadi alasannya dasar rahmat Allah maha luas, amat luas. Alasannya itu mulu. Wa yu'akhiru taubata bitulil amali, dan dia menunda taubat karena panjang angan-angannya. Ah, dasar masih muda, kata Bang Arif. Ah, dasar masih muda. Mudah-mudahan mah kita senang-senang aja dulu. Ntar udah mulai doyong baru udah tobat. Menunda tobat dengan panjangnya angan-angan. Doyong. Apaan namanya? Jangan orang yang panjang angan-angan begitu. Ngitungnya hidup di dunia masih lama aja buat dia, itu masih lama aja. Tulul amal, panjang angan-angan. Wa yu'akhiru taubata bitulil amali, dan dia menunda taubat dengan sebab karena panjang angan-angan. Udahnya diajak untuk berbuat yang menyebabkan kebahagiaan di akhirat, ogah aja. Diajak taubat romana entar-entaran aja, tapi ngarepinnya rahmat Allah, ngarepinnya selamat dunia akhirat. Ya, dengan doanya begitu semua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau kenceng banget, amin, kenceng. Amin, kenceng banget. Tapi diajak berbuat baiknya berat, diajak taubatnya berat. Itu namanya orang-orang yang tertipu oleh guru. Fayaqulu fid dunya biqauliz zahidina wa ya'malu fiha bi'amalir raghibin. Mereka berkata terkait dunia biqauliz zahidina, dengan ucapan orang-orang yang zuhud. Kalau ngomong ampe kayak bener banget. Kalau ngomong dia ngomong, mereka bicara terkait dunia dengan ucapan orang-orang zuhud terhadap dunia. Wa ya'malu fiha bi'amalir raghibina, dan kerjaannya seperti perbuatan orang-orang yang cinta dunia. Kalau ngomong mah kayak orang zuhud, tapi lagunya lagu orang yang cinta dunia. Apa mau? Apa Ustaz? Hah? Banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Hah? Kagak nyingkron.
Udah tuh. Ngomongnya mah kayak orang zuhud, tapi perbuatannya perbuatan orang-orang yang cinta dunia. Wa in u'tiya minha lam yashba. Jika dia diberikan sesuatu dari dunia, lam yashba, tidak pernah puas. Jika diberikan sesuatu dari dunia, lam yashba, tidak pernah puas. Wa in muni'a minha lam yakna. Dan jika tidak diberikan, lam yakna, tidak pernah merasa qanaah, tidak pernah merasa cukup. Kalau lagi dikasih anugerah kagak pernah puas, begitu kagak dikasih nggak qanaah. Abang mau begitu dapat rezeki timbang segini, timbang segini. Abang mau? Hah? Ya iya kan, ini makanya lagi dibacain emang aja kitabnya. Emang kita bacakan buku. Kalau lagi nggak dikasih, nggak qanaah, udah yang ada gue masih cukup, ono gitu. Hah? Apalagi emang sifat manusia begitu. Kalau seandainya manusia itu diberikan 2 gunung emas, pasti dia akan minta yang ketiga. Sifat manusia begitu. Kalau dikasih kagak pernah puas. Apa itu? Tapi kalau lagi nggak dikasih, nggak merasa qanaah, nggak merasa cukup. Itu kebanyakan perbuatan kita. Dan itu termasuk sifat-sifat orang yang sedang tertipu, orang yang lagi kena gurur. Sifatnya begitu. Kalau ngomong mah kayak orang bener, tapi lagunya jelek. Kalau dikasih anugerah kagak pernah merasa puas, begitu nggak dikasih protes mulu gitu. Itu lagu kita begitu banyak. Yarjun najata walam yasluk masalika. Dia mengharapkan keselamatan, walam yasluk masalikaha, tapi tidak mau menempuh jalan-jalan keselamatan. Yarjun najata walam yasluk masalikaha. Dia mengharapkan keselamatan tapi tidak mau menempuh jalan-jalannya. Innas sapinata la tajri 'alal yabasi. Innas sapinata, ingat sesungguhnya engkau sopina, sesungguhnya perahu, la tajri 'alal yabasi, tidak akan berjalan di atas lahan yang kering. Sesungguhnya perahu tidak akan berjalan di atas lahan, di atas tanah yang kering. Makanya kaumnya Nabi Nuh asal lewat gunung langsung tuh ngata-ngatain, Nuh gila, Nuh gila. Bikin kapal di atas gunung, Nuh gila, Nuh gila. Berarti kalau di sini ada yang ngarepin dekat sama Allah, ngarepin selamat di akhirat, ngarepin rahmat Allah, tapi kagak mau berbuat baik, lagi maksiat mulu, tak katain aja, mantap gila, mantap gila. Lah iya, Nabi Nuh begitu dikatain, lah bikin perahu di atas gunung. Ingat tuh, inna sapinata la tajri 'alal yabasi. Perahu itu nggak akan berjalan di atas tanah yang kering. Kalau kita pengen selamat, ya harus mau menempuh jalan-jalan keselamatan. Meskipun keselamatan itu milik Allah, lagi-lagi tuh.
Meskipun keselamatan itu milik Allah, tetap tugas kita kerjakan sebab-sebab yang bisa membuat kita selamat. Tapi jangan bergantung dengan itu tetap. Yang punya selamat itu hanya Allah. Tugas kita ngerjain sebab-sebabnya aja. Kayak kita dagang, kayak kita kerja. Tugas saya kerja, tugas saya dagang. Keuntungan itu anugerah dari Allah. Kalau Allah mau kasih, ya alhamdulillah kita untung. Enggak pun ya tugas saya mau bikin sebabnya aja gitu. Tugas kita bikin sebabnya doang, ngerjain sebab-sebabnya. Meskipun semuanya milik Allah gitu. Tugas kita kerjain sebab-sebab yang bikin kita selamat. Tapi masalah nanti kita selamat atau enggak, itu mah terserah Allah. Yang penting tugas kita jalanin sebabnya. Yarjun najata walam yasluk masalikaha inna safinata la tadri alal yabas. Kalau kita pengennya selamat tapi nggak mau nempuh jalannya, ya berarti kita lagi ketipu, lagi berada di dalam guru. Gitu mak. Sama aja kayak kita bilangnya pengen ngaji, malah berdoa pengen ngaji. Asal jam 9 rebahan, asal jam 9 rebahan. Ya. Urut ke pulsa lagi. Kalau emang pengen berangkat, ya jangan rebahan udah gitu. Rebahan lagi. Ntar aja ngapa kemarin hadir kepulauan. Urut. Pengen selamat tapi nggak menempuh jalannya. Apa Ustaz? Hah? Ya angen-angen namanya umni ya. Udah tuh, terusin. Paragraf baru ini. Cukup ya, udah jam 12. Lagi-lagi tuh, kalau emang kita pengen mendapatkan rahmat Allah, ingin mendapatkan ampunan Allah, ingin mendapatkan anugerah dan karunia dari Allah, ya tempuh jalan-jalannya, kerjakan sebab-sebabnya. Jangan sampai kita terkena gurur, ngarepinnya merahmat Allah tapi nggak mau ngerjain perbuatan taat yang diperintahkan oleh Allah, bahkan yang dikerjain maksiat melulu. Tapi lagi-lagi tugas kita hanya menjalankan sebabnya, karena keselamatan itu milik Allah, anugerah itu milik Allah. Kita bisa selamat, kita bisa dapat anugerah bukan karena perbuatan yang kita kerjakan, itu murni anugerah. Itu jangan sampai kita juga terjebak lagi, jadi bergantung sama perbuatan kita. Wa min a'zamil igtirari. Sebelum saya tutup, ada yang mau nambahin nggak? Kiai, nambahin nggak cukup? Ustaz, Pak Guru. Halo, gimana Bang Haji? Kalau ditanya itu enggak maksudnya jam berapa gitu, kalau kita tidur dulu lah gitu. Nah, kalau kita itu termasuk dorong nggak? Kalau udah masang alarm, udah mesen sama bini, pintu kagak dikunci, itu baru roja namanya. Kalau pintu dikunci, kuping disumpel, kagak masang alarm, kagak mesen sama bini acan-acan, emang biasanya kalau tidur kebluk, gurur dah itu. Begitu Bang Haji. Kalau udah ada usahanya, itu namanya roja. Kayak tadi masang alarm, pintu nggak dikunci, mesen sama bini, itu roja namanya, udah ada usahanya biar bangun. Kalau pakai kunci pintu, kalau masang alarm nggak mesen sama bini, itu goror namanya.
Apalagi engkau biasanya dia kalau tidur kagak cukup sejam 2 jam begitu. Ya kali kan kayak Bang Sepa Juju, biar kata lagi banjir udah pulas saja kan begitu. Karena kita punya pengalaman begitu orang berendam di kolam bertiga. Itu padahal berendam di kolam kaci pules gitu. Begitu Maji ya. Nah tergantung ada usahanya atau enggak. Kalau ada usahanya berarti roja. Kalau enggak ada usahanya berarti gorur. Gitu Maji. Gitu aja nanti gampangnya. Kita datang ke showroom bawa duit 100 juta pengen beli mobil, itu roja namanya. Tapi kalau datang ke showroom pengen beli mobil bawanya duit 10.000, itu gorur namanya. Nah, kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.